Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman adat istiadat yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Keberagaman itulah yang membuat Indonesia kaya dengan warisan leluhur yang terus berkembang dan terus dijaga sampai saat ini. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di kecamatan ini terdapat budaya yang unik yang saat ini masih dipertahankan. Budaya tersebut merupakan warisan leluhur dari Kerajaan Banjar. Nah pemirsa Ragam, dalam episode Ragam Tabalong kali ini, kami berkesempatan untuk mengikuti proses adat babarasi, benda pusaka, dan mandi badudus. Babarasi benda pusaka bahari atau membersihkan benda pusaka merupakan salah satu tradisi yang saat ini masih terus dilestarikan di berbagai daerah di Indonesia. Tidak terkecuali di Kecamatan Banualawas, Kabupaten Tabalong. Kegiatan babarasi benda pusaka dikemas dalam sebuah kegiatan gelar budaya Kemilau Cahaya Badudus dan Babarasi Benda Pusaka Bahari. Gelar budaya Kemilau Cahaya Badudus dan Babarasi Pusaka Bahari ini diawali dengan kegiatan membersihkan benda-benda pusaka. Benda pusaka ini bukanlah benda pusaka biasa. Semuanya merupakan benda pusaka yang telah berusia ratusan tahun. Benda pusaka tersebut berupa keris, pisau, kayu ulin, tombak, guci, payung, serta benda-benda sejenis lainnya, yang kesemua benda tersebut merupakan benda warisan turun-temurun. Hari ini kita lakukan pembersihan benda pusaka jenisnya jenis besi sama guci. Karena besi itu alat untuk pertahanan diri dan guci itu adalah alat kehidupan untuk makannya atau minumnya orang zaman dulu. Kalau umur benda pusaka di sini mas berbeda-beda. Tapi di atas daripada 100 tahun. Di atas 100 tahun karena sudah diteliti oleh para arkeolog Jogja kemarin. Sebelum proses membersihkan benda pusaka dimulai, Abi selaku juru kunci benda pusaka tersebut terlihat sibuk dengan berbagai ritual. Setelah ritual dilaksanakan, Abi dan beberapa masyarakat pemilik benda pusaka kemudian bersama-sama membersihkan benda warisan ini. Nah, untuk proses dan ritual membersihkannya sendiri, benda-benda pusaka tersebut direndam terlebih dahulu dengan air kelapa selama 3 hari 3 malam. Setelah itu, semua benda pusaka dimandikan dengan menggunakan air jeruk nipis. Dan terakhir disiram lagi dengan air hidup, yakni air sungai yang mengalir, yang dicampur dengan bunga 7 rupa. Dari air kelapa itu sudah diteliti untuk menguatkan besi. Nah, kalau yang kedua, kenapa harus pakai jeruk? Karena dari air jeruk itu akan membersihkan karat. Nah, kenapa harus dengan air bunga? Karena kita ingin wangi. Dari benda pusaka itu kita ingin wangi benda pusaka. Karena benda pusaka ini harus dibersihkan setiap tahun. Karena apa? Daripada itu hakikatnya membersihkan diri. Kenapa harus 3 hari acara di sini? Karena 3 hari itu istilahnya kita ambil daripada acara ganjil. Kalau acara ganjil itu di daerah Banjar itu adalah sakral. Benda pusaka ini harus dimandikan lagi oleh orang yang merupakan juriat atau juru kunci dengan tata cara dan rangkaian ritual berupa doa khusus. Sebetulnya siapapun boleh. Cuman kadang-kadang untuk menghargai yang punya keturunan itu harus dilaksanakan di rumah yang punya keturunan. Menurut Abi selaku juru kunci benda pusaka di sini mengatakan, tradisi ini merupakan satu rangkaian kegiatan adat dalam pensucian atau pembersihan diri pada saat memasuki awal tahun baru Islam, yang selama ini masih banyak dijalankan oleh masyarakat Banjar, terutama bagi mereka yang keturunan dari Kesultanan Banjar. Tradisi ini biasanya dikhususkan bagi orang yang sudah memiliki keturunan, karena menurut kepercayaan masyarakat Banjar, keturunan orang yang merupakan pusaka bisa terkena penyakit aneh atau kesurupan jika pusakanya tidak dibersihkan. Jadi bagi orang yang tidak mempunyai keturunan, ritual ini tidak perlu dilaksanakan. Benda pusaka yang terkumpul dari berbagai penjuru daerah ini pun dianggap layak untuk diabadikan dalam sebuah museum. Terlebih jika disertai dengan sejarah dan keunikan cerita dari masing-masing benda pusaka yang dilirik sebagai salah satu potensi wisata.
Kalau kita lihat benda-benda budaya yang sangat banyak sekali tadi jenisnya yang terkumpul di Kecamatan Benua Lawas ini, maka itu seharusnya kita simpan dalam sebuah museum. Museum kita tata sebaik-baiknya, kita kelompokkan dengan baik berdasarkan jenisnya, maka itu bisa kita buatkan cerita di balik sebuah benda pusaka tersebut. Nah, itu menjadi suatu keunikan tersendiri kalau itu kita bisa jadikan sebuah objek wisata budaya yang ada di Kecamatan Benua Lawas ini. Bersaragam, itulah kegiatan Babarasi Benda Pusaka yang merupakan rangkaian pertama dari kegiatan gelar budaya Kemilau Cahaya Badudus dan Babarasi Benda Pusaka Bahari di Kecamatan Benua Lawas.